Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Abu Fikri, baru pulang isi takziah karena hari hujan hingga tetap pagi. Ya, saya Yahya Rian, karena Ustaz Fikri sehingga ya ada pertanyaan gitu. Ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk itu mari kita saksikan pertanyaan beliau. Oke. Ini mana tadi itu Nur Muhammad? Ya, tadi Nur Muhammad itu ada dengar dari YouTube dari Abah Lurus Kumpul gitu kan, katanya jasad itu dari tanah, api, air, angin. Nah, itu semua asalnya dari Nur Muhammad. Jadi itu kan ini dari kalimat untuk Hanzan Mufiyah Fa'ahbabtu Koloko Kolki Fabi ta'arafuni. Aku adalah bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal gitu. Kata Allah tadi kan, karena sendirian kan. Bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal, maka ciptakan makhluk. Denganku mereka mengenalku. Denganku itu ada yang dengan aku. Nah, dia itu yang memperkenalkan aku. Yang denganku itu adalah sifat Muhammad. Nah, jadi pertama kali yang dijadikan oleh Allah itu ya Muhammad itu yang dizohirkan, dia dibangkitkan. Allah itu zat, sifat, nama, perbuatan. Nah, sifat itu dikeluarkan. Jadi dari periode la ilaha illallah menjadi periode la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu periode yang kedua. Nah, jadi daripada Muhammad ini dijadikan 4 pasal. Pertama kali bumi yang diberkati ke negeri Bakkah, ada pada surat Ali Imran 96-97 kan. Aras di bumi itu Baitullah. Ada juga di surat Ali Imran 96-97 tadi, surga neraka mukmin. Nah, mukmin itu artinya orang yang beriman. Dia cahaya gitu. Dia adalah cahaya, belum berbentuk, belum berupa kan. Dia akan berbentuk berupa kalau dia sudah masuk ke dunia. Dia itu cahaya. Oh, negeri Bakkah itu juga cahaya, nur ya. Aras juga nur, saudara kan nur, mukmin kan nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Muhammad nur Allah. Jadi dari mukmin, jadi kenapa dia dikatakan mukmin? Karena nur tadi sewaktu berada dalam rumah di Baitullah hakikat itu, dia menyaksikan Allah, tapi tidak nyata Allah, melainkan Muhammad menyata. Makanya ketika Muhammad berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Ataupun alakah tidak aku dengan Tuhan kamu, ya. Kalau adakah tidak aku Tuhan kamu itu untuk umum kan. Kalau khususnya itu sesuai dengan kata-kata itu, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Tidak, aku dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Allah, aku dengan Tuhan, aku bersama Tuhan, aku serta Tuhan, aku adalah wujud Tuhan. Jadi suara Tuhan tidak nyata, mungkin nyata pada aku kan. Kata Tuhan tidak nyata, mungkin nyata pada aku.
perbuatan Tuhan tidak datang dengan lagi. Maka akulah yang dengan Tuhan. Gitu. Jadi sewaktu di rumah itu diceritakan oleh Allah, inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalazi bibaka mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amin. Sebenarnya rumah yang pertama kali aku yang membangunnya, kata Allah. Ya, kalau pertama kali kan belum ada rumah. Kalau aku yang membangunnya kan berarti bukan tukang. Nah, itulah rumah yang ada di negeri Barakah tadi. Diberkati, artinya tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di situ. Udalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Mana alam semesta? Waktu itu langit dan bumi beserta isinya belum dibuat, tapi Allah sudah ngomong alam semesta. Mana dia? Dia menunjuk kepada ruh atau mukmin tadi gitu. Karena ruh itulah maka Allah menjadikan langit dan bumi. Dia nak buat atap, dibuat langit. Dia nak berpijak, dibuat bumi. Nak makan, minum, pakaian, tempat, akhirnya alam semesta dijadikan. Makanya Allah berkata, walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yaitu Allah menjadikan segala sesuatu untuk kamu dan karena kamu aja itu menjadikan alam semesta. Penyebabnya apa? Karena ada ruh. Ruh itulah alam. Jadi ruh itu minta petunjuk nanti kepada orang yang dalam rumah itu, bukan pada rumah. Udalil alamin, rumah itu alaman ya, bukan kepada rumah tapi kepada orang yang ada dalam rumah itu. Orang itu yang membawa petunjuk, orang itu yang membawa agama. Siapa dia? Itulah Muhammad. Kalau Nabi Isa ngomong itu Ahmad. Datang sesudahku seorang Rasul namanya Ahmad. Kenapa Isa mengatakan Ahmad? Karena itulah yang diketahui oleh Isa waktu itu di Baitullah itu. Nah, jadi benarkah Muhammad dan iya, karena alam semesta atau ruh tadi minta petunjuk kepada orang yang berumah. Siapa dia? Muhammad. Muhammad itu untuk mempermudah paham kan. Sejatinya Ahmad namanya. Ya. Makanya keluar surat Wanazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu Allah mengutus Rasul. Jadi Allah mengutus Rasul. Nah, Rasul ini mau petunjuk, Rasul mau agama. Jadi petunjuk agama ada pada Rasul. Makanya beliau adalah guru besar, guru pada para nabi-nabi, guru para rasul-rasul. Maka gelarnya Sayyidul Mursalin. Sama dengan kita juga kan, kita berguru kayak gitu. Jadi 124.313 aulia dan anbiya, para rasul itu berguru kepada Muhammad. Karena Muhammad membawa petunjuk, Muhammad membawa agama. Kemudian lanjut ayat dari fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalau kana amin. Di dalam itu ada ayat, di antaranya maqam Ibrahim. Ayat itu bukan ayat tulisan, karena zaman Nabi segala catatan wahyu baru di atas tulang-tulang, pelepah kurma, hewan kan, belum ada juz, belum ada nama surah, belum ada ayatnya. Jadi seketika Nabi berkata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sahabat langsung nyambar dia, ya Rasulullah, mahwal kitab, apa kitab itu? Kata Nabi, Quran. Jadi yang pertama aja sahabat lah bingung, Nabi ngomong kitab tapi padahal Nabi tidak pernah bawa buku kan. Iya.
ngomong dulu Quran. Quran kan bacaan. Nabi tidak baca kok ngomong Quran. Akhirnya diminta oleh sahabat Nabi menjelaskan nih anak apa itu Quran. Dijawab oleh Nabi pada surah Al-Ankabut ayat 49. Wa ayatu bainatu fi sudur alladzina utul ilmi wa ma yajadu bi ayatina illa dhalal. Sebenarnya kitab adalah Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Nah, menuju di sini. Namun ilmu. Nah, tidak ada yang mendustakan ayat kecuali orang-orang yang soleh. Nah, ternyata ayat Ar-Rumah itu maksudnya adalah ruh. Iya. Nah, Ayat-ayat. Iya. Dalam bentuk nur dia. Waktu itulah Muhammad berkata, "Alastu bi rabbiku?" Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Maka jawab, "Bala syahidna." Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikan. Jadi yang dilihat oleh mereka itu, oleh ruh tadi bukan Allah, tapi Muhammad sebagai wujud serta Allah. Kenapa bukan Allah? Ya Allah kan nama. Kalau nama kan ada bentuk, ada rupa, ada suara, ada tanda, ada wujud. Makanya nyatalah dia pada Muhammad tadi sebagai rasulnya, sebagai utusan. Nah waktu itu mukmin tadi, waktu itu setelah dia dikatakan alastu birabbikum, dia menjawab bala syahidna, senjata dia beriman. Makanya nur tadi, cahaya-cahaya tadi bernama dengan nama mukmin. Dia sujud sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia. Tetapi nyata pada waktu itu kan Allah tadi utusannya, ada nama Muhammad. Itulah awal persaksian. Tapi pengertian sujud di sini adalah untuk memudahkan paham aja. Ya, kalau dikatakan cahaya sujud, mana bentuk sujud cahaya? Tidak pernah kita tahu kan, ini cahaya nih, kayak mana sujudnya? Tapi untuk mempermudah paham, disebutlah istilah itu sesuai dengan kemampuan kita memahami. Nah waktu itu Nur Muhammad tadi atau mukmin tadi atau yang bersaksi tadi dibagi. Ada badannya dari cahaya, malaikat itu Jibril CS kan. Ada badannya dari tanah, Adam dan itu kan. Ada badannya dari api, itulah jin, Azrail bin Janu. Itu level 1. Level 2, nah itu dia. Ada badannya terbuat dari angin. Nah itu kan namanya roh rehan. Badannya terbuat dari air, namanya roh rahmani. Badannya terbuat dari tanah, namanya roh jasmani. Badannya terbuat dari api, namanya roh dafi. Jadi benar kata Bapak tadi bahwa tubuh itu terbuat dari angin, air, tanah, api. Ternyata angin, air, tanah, api juga Nur Muhammad. Benar. Jadi tidak ada beda dengan apa yang kita paham. Itu cerita sih. Jadi setelah dari level 2 tadi bertubuh angin, bertubuh air, bertubuh tanah, bertubuh api disatukan. Nah setelah disatukan diciptakan langit dan bumi beserta isinya. Termasuk tubuh badan jasad kita terbuat dari anasir 4 itu tadi yang digabung. Jadi langit, bumi, semua isinya pada dasarnya adalah intinya adalah sama dengan kita. Cuman bedanya kita berada dalam tubuh manusia, mereka berada dalam tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, gunung-gunungan, lembah-lembah lagi tuh. Isinya sama dengan kita. Mukmin juga. Oleh karena tubuh berbeda, maka sifat berbeda. Ya, jangankan kita dengan binatang, kita dengan tumbuh-tumbuhan, kita dengan gunung dan laut macam-macam. Kita dengan sesama kita manusia saja, ya, cuman berbeda jenis kelamin aja udah berbeda. Ya, berbeda.
berpikir, cara perasaan, cara berlaku. Apalagi kita dengan hewan. Pokoknya hewan itu tidak boleh disakiti. Sayur-sayuran itu jangan sembarangan kita cabut-cabut. Jadi semua itu harus ada etika. Kenapa? Lama-lama kalau kita udah beretikanya ngamuk. Kalau langit ngamuk dia kan dilemparnya kita dengan meteor. Kalau bumi tempo dia kan. Kalau angin membadai dia. Kalau air dia tsunami. Nah, kalau angin apa yang terjadi? Puting beliung. Karena nyala jengkel nengok perangai kita itu menunjukkan bahwa di dalam diri mereka tuh sama dengan kita, cuman pola pikirnya beda. Karena fisik itu beda. Itu Ji. Tapi di manusia disatukan segala unsur itu. Yang 4 tadi, level kedua tadi, angin, air, tanah, api disatukan kan. Ada situ dibuat langit, dibuat bumi, dibuat isinya kan. Nah, itu. Pokoknya Adam terbuat dari tanah. Kenapa dari tanah? Tanah juga punya roh, namanya roh jasmani. Akhirnya dia melahirkan keturunan dari saripati tanah, sama isinya. Itulah sebenarnya kalau kita ngaji hakikat ini kan harus hati-hati, harus dengan akal pikir, tidak bisa sembarangan nampung-nampung atau sembarang kita protes-protes kan. Kita tahu kan, wah, kenapa Pak Abu Fikri mensyirikkan Muhammad dengan Allah, ke Allah dengan Muhammad? Bukankah mereka itu tidak boleh disyirikkan? Lah, Allah sendiri yang ngomong pada surah Al-Mu'min ayat 12, surat Maryam surat nomor 19 ayat 65. Tuhan langit, Tuhan bumi kan, bersabarlah kamu menyembah kepadanya. Itu surat Maryam. Adakah kamu tahu yang dia juga disembah? Adakah kamu tahu yang sama dengan dia yang dia juga disembah? Adakah kamu tahu yang sama dengan Allah dia juga disembah? Siapa dia? Itulah Muhammad. Cuman orang-orang Islam ini tidak ngerti kayak sembah itu apa. Dikira sembah itu sembahyang, padahal bukan. Ini innani anallah la ilaha illallah fa'budni wa aqim shalat li dzikri. Ini aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku dan dirikan sholat. Berarti sholat itu bukan menyembah. Iya. Beda. Beda. Iya. Jadi apa itu menyembah? Nah, kalau dalam sholat itulah gerakan fisik. Dalam realisasi melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mencontoh perbuatannya dia suruh, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya diam dari ibu darinya. Itulah menyembah. Nah, gitu. Jadi kalau kita nak menyembah Allah, apa mungkin kan? Allah ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Makanya Allah menjadikan Rasul sebagai wujud serta dia kan, supaya kita bisa mendengar suara Allah, kata Allah, contoh Allah daripada Rasul. Jadi melalui Rasul itu kita buat. Jadi kalau orang mengatakan, oh Allah tidak boleh disyirikkan, siapa bilang? Justru disyirik. Kalau disyirikkan kita ini tidak bisa beriman. Makanya surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir ayat 12, jika Allah saja yang kamu sembah, kamu pasti kafir. Jika Allah kamu sekutukan dengan dia, Muhammad tadi, kamu pasti beriman. Maka cukuplah peraturan ini, hukum ini Allah sendiri menentukan. Jelas. Surah Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 12. Dia mau tak mau. Cari minuman ini.
Ini rezeki nih, rezeki dari Allah nih, nggak mungkin tidak kan? Iya. Tapi tidak ada Allah mau persembahkan ini. Jadi Allah berkali-kali bersyarikat untuk ngasih Bang Edi minum nih. Nah, syarikat yang pertama, Allah membutuhkan petani untuk menemukan tebu kan, Iya. biar terbuat gula. Syarikat yang kedua, Allah membutuhkan petani teh, kan? Syarikat yang ketiga, Allah bersyarikat dengan penggali sumur biar ada air. Syarikat yang keempat, Allah bersyarikat dengan perusahaan gelas, sendok, cembung. Jadi banyaknya syarikat Allah. Serikat. Iya. Padahal hanya untuk memberikan sebuah minuman untuk Bang Edi. Maka tidak mungkin Allah akan membuatkan teh manis kasih Bang Edi minum. Jadi kalau itu ada syarikatnya, tidak aneh, wajar. Kalau itu saja wajar, bagaimana mungkin kita tidak percaya kalau Muhammad disyarikatkan kepada Allah? Makanya kul wa Allah ahad. Katakanlah dia Allah satu. Satu yang bagaimana? Satu tidak bisa dibedakan. Satu Muhammad itu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Kenapa tidak bisa dibedakan? Suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah sampai kepada Muhammad tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad itu yang disampaikan oleh Muhammad kepada kaum. Sama, satu dengan Allah tidak boleh, tidak bisa dibedakan, maksudnya sama. Muhammad tidak akan mungkin menambah dan tidak mungkin mengurang. Hanya dikatakan wa yang tiku hawa ila wahyuha. Tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad itu daripada hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu. Wahyu itu artinya yang datang daripada Allah. Siapa dia? Rasul. Siapa dia? Muhammad itulah yang wahyu. Jadi apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan tidak lebih tidak kurang. Itulah yang disebut dengan satu dengan Allah, tapi tidak boleh satu dengan Allah, dia sama apa? Dia satu dengan Allah tidak boleh dibedakan. Jadi dia sama. Tidak bisa Yang kedua, satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Artinya, ya cak mana nak misahkan Muhammad dengan Allah? Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata. Tentu Allah membutuhkan Muhammad untuk menunjukkan keberadaannya kan? Maka tidak bisa dipisahkan. Karena pada surat tertentu Allah berkata tidak mungkinlah Allah berkata langsung kepada manusia kecuali dengan takbir, dengan mimpi, dengan diutusnya Rasul kan? Jadi takbir, mimpi dan Rasul adalah perantara antara kita dengan Allah. Jadi Allah menggunakan takbir, mimpi dan Rasul untuk menyampaikan kabar kepada kita. Bersyarikat lagi. Jadi di mana saatnya kita tidak boleh mensyarikati Allah? Kalau Allah yang Rasul pasti bersyarikat. Di mana? Waktu sholat. Waktu sholat tidak boleh kita syarikatkan Allah dengan yang lain. Kita syarikatkan Rasul dengan yang lain tidak boleh. Nah itulah syiriknya di situ. Nah kalau Allah dengan Muhammad disatukan, memang begitulah. Itu kalau di sholat tak boleh kita dikuasai oleh yang lain. Pokoknya ditunjukkan alamat. Min haitsu khalaqta fali wajhaka satral bukit haram. Dari mana saja kamu berada, ya, dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram. Pernah ada Haji berpikir Masjidil Haram pada waktu itu belum dipakai. Belum itu tahu di mana ikonnya kan orang. Iya, karena apa? Zaman itu Haram kan di mana? Yang mana? Kan dalam Ka'bah kan ada patung 42 besar-besar. Di sekitarnya 360 patung. Apa mungkin Rasulullah itu nyuruh orang itu menyembah ke situ, ngadep ke situ? Sedangkan itu kuil, tempat penyembahan tauhid bagi kaum jahiliyah waktu itu kan.
Ternyata Masjidil Haram yang dimaksud adalah Masjidil Haram di Baitullah Hakikat. Itu pun lalu lupa kita. Tahu juga nak baca kita ke situ terlalu jauh. Maka dibuka lah oleh Muhammad rahasia. Apa rahasia? Arti Masjidil Haram tadi? Iya, dibuka oleh Muhammad rahasia. Masjid Tempat sujud yang mulia. Haram. Haram baik ada orang Mulia. ngartikan haram itu haram gitu. Haram beda. Jadi kata Nabi Muhammad, Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang mulia. Nah, tempat sujud tidak mulia. Yang mulia itu tempat itu. Iya. Tempat sujud tidak mulia. Yang mulia itu orang yang dekat. Siapa itu? Beliau. Nah, beliau itulah Masjidil Haram. Beliau juga lah Masjidil Aqsa. Jadi di dalam sholat, ya sahabat-sahabat diperintah dari mana saja berada, dari mana saja keluar, berada ngadap kepada beliau. Jadi zaman sahabat dulu, Iya. kiblatnya adalah beliau. Makanya dalam surah Al-Baqarah bunyinya qad naro taqaluba wajhaka fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat kamu kalau menyembah, berdoa, memohon ke langit, kata Nabi kan. Iya. Nah itu. Bukan Bukan ditegur. itu. Iya, ditegur. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat, kamu ridho kepadanya. Itu dia menunjukkan dirinya. Hadapan. Iya, ada. Kamu senang dengannya, ridho dengannya. Dia menunjukkan dirinya, tapi secara bias. Apakah itu tidak salah? Nah, ada cerita yang paling terang kisah Nabi Musa itu. Kisah Nabi Musa. Toha ayat 14. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budi wa qim shalah di zikri ya. Dirikan oleh kamu akan sholat, tak ada sholat yang kamu ingat aku. Berarti Musa itu berhadapan dengan orang dia Iya. Ada yang diam-diam. Iya. Siapa beliau? Tapi kias di Musa itu yang pohon api itu bukan Nah, pohon api itu. jadi dari dulu sejarahnya begini. Waktunya dengan istrinya kan berjalan. Dia melihat api. Minta bininya, "Dek, aku lihat api." Yo. Aku nak situ nang ambil untuk jadi alat penerang biar kita tidak sesat dalam jalan. Akhirnya Musa bergerak. Setelah dilihat bukan api, tapi sinar. Setelah dekati bukan sinar tapi cahaya. Setelah dekati bukan cahaya tapi sajarah, pohon. Jadi pohon itu artinya sejarah. Sejarah itu artinya sejarah. Nah, ternyata bukan pohon, bukan sejarah, wujud serta sejarah. Itulah yang ngomong tadi. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qim shalah. Itu dia yang ngomong tadi. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku dan dirikan sholat. Dalam sholat yang kamu ingat aku. Benarkah itu Allah? Allah kan tidak bersuara, Iya, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bertempat. tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Ternyata bukan Allah, wujud serta Allah itulah Muhammad. Tapi waktu itu namanya bukan Muhammad kan. Jadi dalam sholat itu Musa melihat beliau, dan itu perintahnya. Maka berkatalah Nabi Harun adiknya, berkatalah Yusya bin Nun muridnya, berkata Bani Israel, kamu lemak katanya. Kalau sholat nengok dia, kalau kami nengok siapa? Iya. Kalau kamu sholat berdialog dengan beliau, wujud serta Allah. Kalau kami nengok siapa? Nah, kata Nabi Musa, ya tidak mungkin pula aku bawa kamu ke langit. Pasti aku membawa kamu ke pada beliau. Maksudnya apa? Ya siapa lagi, aku tuh lah yang kamu tengok. Nah itu. Jadi Musa itu lah kiblat daripada kaum-kaum tadi. Kaumnya Ternyata waktu itu ya. iya.
ternyata dari Adam sampai ke Isa kiblat para nabi-nabi itu adalah Muhammad. Karena seperti itulah yang dilihat di rumah di Baitullah itu kan. Nah, kita adalah makmum, Ibrahim imam. Kiblat siapa? Ya Muhammad. Dari mana kita tahu Ibrahim itu imam? Kan ada ayat. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atamahu qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Iya. Adalah seketika aku Ibrahim dengan beberapa kalimat dia bisa menyelesaikannya, maka katakan kepada Ibrahim, sesungguhnya aku akan jadikan engkau imam bagi semua manusia. Bukan manusia, ada bagian daripada manusia itu ruh. Jadi semua kita tuh imamnya Ibrahim. Kalau Ibrahim imam, kita kan makmum. Iya. Pertanyaannya siapa yang dihadapi oleh Ibrahim? Siapa yang kita hadapi? Ya kiblat. Karena hadapan itu artinya kiblat. Iya. Siapa beliau? Itulah yang berkata, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Iya. Maka kita mengatakan ya, ternyata dia adalah Muhammad. Dari sononya iya. Benar pertama kali dipecah. Iya. Jadi dari Adam sampai Isa kiblatnya Muhammad. Kaumnya siapa? Kiblatnya adalah nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu wali kuli wijahtu, bagi setiap kaum itu ada hadapan atau kiblat. Maka berlomba-lombalah kamu kepadanya, sesungguhnya Allah mampu mengumpulkan kamu di satu titik. Jadi setiap kaum itu ada kiblatnya. Adam kiblat kaumnya siapa? Adalah seterusnya. Maka kadang kalau sholat teringat Isa, kalaupun digambar Isa itu salah satu dari itu. Jadi tidak boleh kita salahkan juga kan. Iya. Nah itu ceritanya. Itu waktu kaum Isa, ya Isa itu Isa, ada iya. Nah zaman Muhammad siapa? Ya Muhammad lah. Ya Adam sampai Isa aja Muhammad, maksud kita yang lain. Muhammad tuh. Nah itulah keistimewaan umat Muhammad ini. Kalau yang lain tuh kiblat mereka adalah nabi-nabinya mereka, rasul-rasul mereka. Kalau kita tidak langsung Muhammad juga. Apa mana kiblat Nabi Adam sampai Isa, situlah kiblat kita. Itu langsung. Iya. Maka Jadi umat kiblatnya para nabi-nabi dulu itu Muhammad. Jadi kita ikut Muhammad langsung. Makanya kata Rasulullah, umat itu kalau dia tahu itu ini kedudukannya sama dengan nabi-nabi terdahulu. Ya, kedudukannya di situ, pada posisi itu. Sama dengan nabi-nabi terdahulu. Walaupun dia bukan nabi kan. Iya. Kalau nabi-nabi terdahulu kiblatnya adalah Muhammad. Itu namanya umatnya Muhammad. Iya, istimewa. Istimewa. Ya. Karena nabi-nabi cuma yang berkiblat kepada Muhammad. Kalau umat-umat lain tidak, nabi-nabinya kiblatnya. Itulah cerita kiblat itu. Dan ini tabu dibicarakan karena orang tidak berpikir. Pahala dia sholat tanpa lawan, Iya. tanpa kawan diajak ngomong, lalu ngomong Allah Allah tanpa dia tahu Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, Iya. tapi dia namun. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengingatnya kan? Iya. Padahal perintahnya fa'budni wa aqimi sholat. Jadi itu persoalan. Bang boleh pinjam HP ya Bang? Biar nanti ke sini tuh. Ya, silakan. Ngerti bahasa Inggris. Nah, itu lah banyak di kemajuan pengajian itu. Nah, itu kan bukan pulau Bang Edi yang buat kan, Iya. tapi Bang Edi jam 2 malam tuh sudah bangun gitu. Sudah kembali. Ini sekarang ini kan Bang Edi memutuskan untuk
apa ya, apa namanya, untuk siap menghadapi perkembangan Islam ke depan. Iya. Karena kini kok tambah gilo aja. Itu yang Bang disampaikan tadi waktu di takziah kan. Ada yang mengatakan alam kubur itu tidak ada. Mm. Bagaimana Banyak orang- iya, nah, bagaimana banyak. mungkin azab kubur itu ada, Iya. sedangkan pengadilan belum ada. Disamakannya Allah dengan manusia gitu. Kalau di dunia ini kan kalau akan terjadi hukuman kalau sudah diadili kan. Iya, sudah diadili. Nah, ini kan belum. Iya. Masa dihukum ke mereka. Nah, Padahal dikatakan oleh Allah, baik itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita ataupun keburukan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah persekot. Di akhirat nanti disempurnakan, kan jelas kalimat. Nah kemudian kita sudah melihat bahwa Allah memberikan pahala dan siksa bagi manusia di dunia. Ini belum ke kubur ini. Gimana kalau kita jadi orang baik? Allah tanamkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwa. Kalau kita orang buruk, iri, dengki, Iya, benci ke orang, sombong. kalau kajian umum ini kubur itu tanah di dalam tanah, Nah, itu itu. yang dibilang kubur ya. Betul. Jadi gitu. Maka sebenarnya mereka tidak berpikir tadi. Yang Padahal mana Nabi itu Muhammad kubur. pernah ngomong, Nah, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal ilah lahdi." lahdi, ya. Tuntut oleh kamu ilmu mulai dari mahdi itu buayan, ilal lahdi, lahdi itu lahat, Nah, tanah yang dilubangi. Itu kalau alam kubur nah, tidak mungkin tanah yang dilubangi itu. iya bukan berarti kan. bukan. Bagaimana dengan orang yang dibakar? Iya, yang di laut. Bagaimana orang yang di laut? Bagaimana orang yang di udara itu? Sementara ayat Quran ini kan universal kan, mencakup apa kumutakasur hatta zulkumul makobir. Nah kubur di sini apa? Iya. Nah kalau kubur itu diartikan tanah, bagaimana orang yang mati di laut, mati terbakar, mati hilang di angkasa? Berarti tidak masuk kubur dong. Badak di angkasa. Jadi kubur. Ada azabnya di situ. Jadi lahat utlubul ilma minal bahdi ila lahdi, itu artinya lahdi itu lahat, itulah yang digali. Iya. Kalau kubur itu alam yang ada di Iya. balik kehidupan kita. Ah, Seketika roh kita keluar bukan, kan, bukan di dalam tanah itu. dia bukan di tanah itu. Kecilnya alamnya kalau gitu. Meter kali sekian. Kecilnya. Ya. Itu yang pemikiran membunuh Iya. sampai. Kok alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, jelas. Memperbanyak harta, tahta, wanita, serta keturunan menjadikan kamu lupa kalau kamu akan masuk ke alam kubur. Nah, alam kubur itu bukan tanah. Iya, iya. Karena Allah berkata kamu itu ruh bukan tubuh. Iya. Kalau tubuh itu apa ngomong tubuh itu mati, tidak punya Balik peran ke apa-apa. tanah. Jadi ya dibaca oleh Allah tuh ini alhaqumut takasur, berlomba-lomba memperbanyak harta, tahta, wanita dan anak menjadikan kamu. Nah kamu itu ruh, Iya. hanya ruh yang bisa mendengar, yang bisa memahami, tidak mungkin tubuh. Kalau gue bisa melihat, Ah. bukan mata sebenarnya. Iya. Jadi Tanpa ruh mata tidak bisa melihat. iya, jadi di manakah alam kubur itu? Alam kubur adalah alam di balik alam kita ini setelah terjadinya prosesing kematian pada tubuh ya. Iya. Kalau roh kan tidak mati. Itu ada 3 macam itu. Ada yang ruhnya tidak keluar dari tubuh karena dia jahat, karena dia tidak tahu kajiannya, atau
akhirnya sewaktu dimandikan kata Nabi pelan-pelan, Iya, iya. sakit gitu badannya masih itu kan. Jadi ternyata rohnya masih di situ. Ini bisa merasa itu adalah roh. Nah setelah dibawa ke Ringo kan dia ngomong, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Nah, itu kan. Akhirnya sampai ke dalam tanah, 7 langkah orang pergi kan datang malaikat nangkir kan menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa agamamu, apa kitabmu, apa kiblatmu, dan siapa saudaramu. Iya. Mereka tidak bisa jawab karena mereka tidak ngaji. Karena mereka tidak tahu. Ya. Kalau Akhirnya apa yang mereka- terjadi? mereka Dicambuk tahu. dia. Satu kali pertanyaan tidak jawab, dicambuk 100 kali. 6 buah pertanyaan 600 kali. Terakhir dibenamkanlah dia ke dalam inti tanah. Itulah yang namanya sijin itu. Iya. Sijin. Nah, ada lagi orang yang baik tapi tidak kenal Baitullah. Dia baik, dia benar kan. Nah, itulah orang-orang yang sewaktu kematian datang kepadanya, rohnya tidak keluar di hati juga. Cuma dia orang baik. Tetap sakit kalau dia dimandikan. Tetap dia ngomong di ringgo-ringgo. Cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Jadi terus sahabat, kenapa kami tidak dengar? Iya. Kalau kamu tahu suara sejati ruh, kalau kamu dengar mati kamu. Itu karenanya masih dalam tubuh, maka tidak memberikan pengaruh apa-apa kan. Aku dengan Bang Edi ngomong sekarang kan, suara ruh kata ruh kan, tapi melalui tubuh kan. Iya. Tapi kalau suara ruh murni mati kamu dengar. Apalagi suara Rasul yang murni, apalagi suara Allah hancur. Makanya Musa itu seketika dia melihat wujud serta Allah, dia nak nengok Allah nian. Iya. Ingin lihat zatnya. Iya. Gitu. Jadi kata Muhammad, janganlah bahaya. Jangankan dia, kamu aja melihat nurnya aja hancur. Karena ngotot. Iya, gunung-gunung aja. Kenapa? Karena inani Allah itu memang bukan Allah. Kalau Allah tidak mungkin diminta lagi kan. Iya, iya. Ternyata wujud serta Allah, maka dia tidak minta Allahnya. Kata Muhammad, oke. Kau ada saya Allah dulu, nurnya Allah, maksudnya nurnya Muhammad, Nah, sejatinya Muhammad. Seketika itu, Yati Muhammad. iya. Kata Muhammad, kamu mau tengok gunung itu, Iya. yang tinggi itu. Akan kuliarkan kepada kamu itu nurnya Allah, dan Allah nurnya Allah. Dikit baru Muhammad menampak itunya, nurnya hancur. Gunung besar. Sebagai buktinya itulah padang pasir di mana-mana terbang. Bagaimana dengan nasib Musa? Itu timbun lah, mati. Ini Allah hidup lagi. Baru dia bertobat. Karena tidak mungkin bisa melihat Allah. Jangan Allah melihat nurnya aja tidak bisa. Iya. Jati Muhammad. Tidak mana namanya mbah yang begini. Iya. Lihat, tidak baca. Jadi Muhammad yang dilihat oleh Musa pada waktu itu adalah sesuatu yang kapasitas akal kita, pikir kita nerima bentuknya sesuai dengan zamannya. Itulah pokoknya sering orang bertanya masuk Islam katanya, dengan cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat ya sudah masuk Islam. Apa dia tahu arti dari kalimat syahadat itu kayak mana? Karena kita kan tidak boleh ngomong aja, kita harus membuktikan omongan kita. Iya. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai utusannya, kan harus bertanggung jawab. Kapan menyaksikan? Persaksian. Ya. Kapan menyaksikan? Di mana dan bagaimana Allah ada saksikan?
bagaimana Muhammad utusan Allah disaksikan. Kalau tidak terjawab berarti itu saksi palsu, kebohongan. Makanya ayat lagi bukan zibubidin ya. Adakah kamu melihat orang beragama tapi nicu, bohong, syarat bohong, sholat bohong, puasa bohong, zakat bohong, hajinya bohong, karena tidak tahu ya dia siapa. Pembohong, dia mengajarkan sesuatu tapi tidak tahu apa yang dikerjakan. Kenapa? Saksi palsu. Kalau orang saksi memang melihat benar Ya. kesaksian. Nah sebenarnya semua roh itu kan pernah melihat langsung. Iya. Jadi seketika ditanya, dia di dalam kubur kan ditanya tuh oleh Munkar Nakir, Ah, 7 langkah. Itu ini yang pertama kan itu tadi kan alam kubur yang pertama ah, dibenamkan dalam bumi kan, iya. namanya Sidin. Nah alam kubur yang kedua adalah untuk orang yang terjebak dalam tubuh juga. Nah, masuk juga dalam kubur. Nah seketika dia ditanya, dia bisa menjawab. Dia bisa menjawab. Nah berdasarkan jawaban itulah maka dia tidak dipukul, dia dijemput. Akhirnya dibukakanlah dari kubur itu, dari tempat dia ditanam itu ke Baitullah. Lihatlah satu sosok, Dari alam tadi ya, ya. alam kubur tadi. Ditanya oleh Munkar Nakir, siapa itu yang kamu lihat? Akhirnya dilupu dan diingatkan. Nah, itulah dia yang berkata alastu birabbiku, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Dia adalah wujud satu Allah, namanya Muhammad. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah oleh karena itu kata Allah kepada Munkar Nakir, stop, jangan bertanya, istirahatkan dia, tidurkan dia. Jadi roh itu ditidurkan itu. Makanya ketika terjadi pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, ya kan mereka kan dibangkitkan lagi. Jangan pernah kita berpikir enak dia mati kini tak bertemu kiamat. Tidak, bertemu. Makanya terdengar di izazul bilatil ardi zulgalaha. Apa jadi adu asfalaha. Qolal insanu malaha. Yauma ini yasduruna si asrata. Itu manusia dikeluarkan kan? Supaya apa? Supaya mereka melihat perangainya, perbuatannya. Karena semua perangai manusia itu nampak pada tubuh ukun. Jadi orang yang itu dibangkitkan juga. Orang yang tidur tadi dibangkitkan. Makanya pada surah Yasin terdengar kata-katanya tuh. Ya wailana membahasana mimarkodina. Aduh celaka aku, siapa sih yang mau mudah tidur? Nah itu orangnya. Celaka. Aduh Celaka. ya. Siapa yang bangun? Itu alam kubur bagi mereka itu kan. Nah ada lagi alam kubur juga namanya, tapi bukan di dalam tanah, bukan ditidurkan situ. Dia kembali ke Baitullah. Tapi sebelum di Baitullah transit dulu. Di mana? Di sorga. Sorga itu tempat transit, bukan tujuan. Transit siapa? Transit orang yang mau ke Baitullah hakikat bersama Allah dan Rasul di situ kan. Tapi kebanyakan mereka tidak bisa masuk ke situ karena mereka berahli Baitullah. Akhirnya di surga itu lah lumayan. Neraka. Iya. Makanya orang-orang yang mengaji itu tidak pernah berpikir takut dengan neraka, tidak pernah merindukan surga, karena surga itu tempat transit. Yang mereka merindukan itu adalah ridhonya Allah dan Rasul di tempat itu. Allah itu yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi alam kubur adalah alam di balik kehidupan kita ini. Posisinya ada 3, dibenamkan di bumi,
ditidurkan atau kembali ke Baitullah. Tapi transit di surga dulu. Pokoknya ketika ajalnya sampai orang ini, rohnya keluar duluan, jiwanya masih tertanam di tubuh. Jadi dikasih baju, dibawa ke Baitullah hakikat, tapi belum ke Baitullah, transit di surga. Lewat mana? Ada pintu gaib antara akhirat dan dunia, antara zahir dan batin. Itulah babu salam namanya. Babu salam itu setentangan Ka'bah tuh. Jadi roh dari Baitullah masuk ke dunia lewat situ, masuk kandungan maknya, masuk tubuhnya ke lahir. Nanti kalau kita meninggal ataupun mati tubuh kita, nah untuk kembali ke surga sebagai tempat transit, kita tetap lewat babu salam tadi. Jadi yang digaplokkan agama-agama lain itu reinkarnasi tidak ada berarti dalam Islam. Reinkarnasi. Ya, kehidupan itu cuma sekali. Balik hidup lagi. Tapi sebenarnya kalau kita kaji-kaji ada juga. Karena Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu badannya beda, tapi orangnya gitu juga. Kemudian Muhammad itu zaman Nabi Adam ada. Iya, Tuhan awal muncul, Iya. tahun akhirnya. Tahu zaman Nabi Idris ada. Jadi bagaimana itu? Badannya tuh tukar-tukar kan? Isi tukar-tukar, bangsa ini tukar-tukar, tapi isinya itu juga. Iya, iya. Kalau kita mendalami, tapi jangan dibahas dulu itu kan, nanti kita bingung. Iya. Itulah gambarannya di alam kubur tadi. Ada alam kubur tuh. Alamnya Iya, bukan ada. bukan tanahnya di Iya. gali itu alam. Bukan. Kemudian jangan kita pernah berpikir, oh masuk neraka kan, nanti masuk neraka. Ya, hari ini bisa masuk neraka gitu. Iya. Tapi bukan kita masuk neraka, neraka masuk ke dalam kita. Pembenci, pendendam, pendengki, iri. Udah itu neraka masuk dalam tubuh kita. Wah, itu tuh marah baik orang. Muka ayam meram muka. Nengok. Iya, iya. Itu tanda neraka masuk dalam tubuhnya. Iya. Iya, yang Terbakar pikirannya, terbakar perasaannya, terbakar telinganya, terbakar matanya, terbakar mulutnya. Jadi panas bawaannya. dia tersiksa dari Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa azab itu sudah ada, kan belum mati lagi. Nah, tersiksa dia. ada juga sirot itu sekarang ada bukan nanti. Nah, sirat itu kan jalan. Jalan apa? Jalan menuju yang ke jalan yang lurus kan. Siratul mustaqim itu jalan jalan yang lurus menuju keselamatan. Sirat itu adalah sholat. Sholat itu sirat. Sholat itu jalan. Nah, bagaimana bisa kita sholat? Nah, bahaya. Apa? Ngeri. Kenapa? Ya seperti rambut di belah 7. Sangat tipis. Iya, itu dikit melenceng dikit jatuh gitu. Iya, iya, Bang. Jatuh ke mana? Jatuh ke dunia. Padahal dunia ini nanti bakal jadi neraka. Keringat bang, keringat ini. Nah itulah sirat jalan, siratul mustaqim itu jalan yang lurus, jalan menuju agar Rasul keselamatan. Nah di situ kita berada. Karena halusnya jalan itu gampang tergelincir gitu. Nah, itulah waktu sholat kita punya kain tebang, mancing ikan, berbuatan ordeng. Itulah tergelincir tuh. Makanya itu ada ayat yang mengatakan itu ya, rasakan azab bagi orang yang sholat. Iya. Jadi sholat itu harus ya harus menghadap kepada beliau di tempat yang sudah ditentukan oleh beliau. Kalau ada itu fawaidul musallin kan, celaka orang sholat Iya. yang di dalamnya mereka tidak khusyuk, mereka tergelincir, jatuh di dalam neraka. Hanya orang-orang yang beriman lah dia bisa berjalan dengan bagus di atas sirat tadi,
di dalam sholat itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah dikatakan wataku yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a walau minha adlu wa tanfa'u syafa'ah. Takutlah kamu kepada suatu hari di mana kamu tidak bisa menolong orang tidak bisa menolong kamu. Tidak terima tebusan dan dia tidak terima syafaat. Kapan kejadiannya? Dalam sholat itu, bukan nanti. Kalau sholat kan tidak bisa, Haji kan tidak bisa bantu istri. Iya, dalam sholat tidak bisa. Istri tidak bisa bantu kita. Iya. Tidak terima tebusan, tidak terima syafaat. Daripada ditebus lagi itu yang sudah rusak itu ya rusak. Nah, dari tebusan. Kadang-kadang ada juga yang dalam kajian umum kan Ustaz mungkin sirot itu ya jembatan nanti sudah kita mati gitu kan. Makanya agama itu tidak bisa kita terima baik karena itu selama ini kan tahu agama itu karena lihat buku namanya Quran, hadis, kitab kan. Kece orang kayak kece orang karena dosen karena ustaz. Harus kita pikirkan juga. Tidak boleh kita terima aja. Kita terima aja itu jadinya. Sudah kita salah, kita sesat bisa orang itu kan. Iya. Kadang juga hadisnya banyak hadis doib, hadis iya. Ini kan yang dibuat ya. Betul. Lagi Ya, tidak jauh-jauh. Apa namanya, barang siapa membaca surat ini pahalanya sekian. Ini surat Al-Muluk, surat Kahfi, surat Sajadah, surat apa lagi? iya. Padahal nama surat zaman Nabi kan tidak ada, belum ada kan? Benar. Tapi kok ada sekarang hadis-hadisnya. Iya. Itu menunjukkan hadis itu palsu. Nah, dari situ kan kalau kita berpikir ya, otak itu berpikir, kita bisa menyimpulkan. Betul. Jadi akal itu Allah gunakan untuk kita mencerna setiap persoalan. Allah pelida sukuning kita tuh nerimo baik. Iya. Apa ayat itu lo udah ada sebelum Nabi. Iya. Waktu itu kan waktu zaman itu. Iya. Padahal kitab Quran dirawikan oleh sahabatnya kan. Dan sudah dibentuk berapa ribu tahun itu. Itulah kembali kepada masalah azab kubur itu ada. Iya. Kalau orang mengatakan tidak ada itu keterlaluan. Iya. Karena dia menganalisa aja berdasarkan pemahaman manusia. Karena dia menganalisa ya dalam tanah kan gitu. Kadang-kadang ada juga youtuber ya yang buat seperti yang apa dia dimasukkan ke dalam kubur gitu. Iya. Ya nanti ada Tanpa dipikirkan lagi kalau suara itu kan terjadi daripada gesekan. ya Tapi ya jadilah daripada tidak ada kan buram. iya. Jadi gitu dah loh. Gitu dulu. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sip.